Baiklah, teman-teman mahasiswa Politeknik Gusturian, semester 4, program studi Kebijakan dan Manajemen Pajak. Pada awal semester keempat ini, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Kebijakan Fiskal dan Moneter. Pada kesempatan ini nanti kita akan bersama-sama membahas dari awal semester sampai akhir adalah semua hal terkait kebijakan fiskal dan moneter yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada sesi pertama ini akan kita bahas tentang pengertian, macam, contoh, serta perbedaan kebijakan fiskal dan moneter sebagai sebuah pengantar. Jadi di awal ini nanti kita akan membahas dulu tentang dasar-dasar kebijakan fiskal dan moneter. Baiklah, kita mulai saja kuliah kita pada kesempatan ini. Pengertian kebijakan fiskal dan moneter. Selama ini kita mengenal dua kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah dan kondisi perekonomian Indonesia, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Mungkin kita akan beranggapan bahwa kedua kebijakan tersebut adalah sama. Namun, sebenarnya hal tersebut merupakan dua kebijakan ekonomi yang sangat berbeda. Maka dari itu, agar kita semua bisa tahu seperti apa perbedaannya, kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal dan moneter, mulai dari pengertian, contoh, tujuan, instrumen, perbedaan peran, dan lain sebagainya. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak pemerintah. Kemudian kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Jadi di situ jelas titik beratnya masing-masing, yaitu kalau fiskal adalah terkait dengan kebijakan pemerintah berupa pendapatan negara yang bersumber dari pajak dan lain-lain. Sedangkan moneter atau kebijakan moneter itu adalah untuk menstabilkan perekonomian, ya, dengan cara mengontrol tingkat bunga dan juga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik. Salah satu caranya yaitu dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Antara lain dari kebijakan fiskal yaitu dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan ekonomi dalam satu negara melalui pengaturan pengeluaran dan pendapatan, yaitu berupa pajak pemerintah. Kemudian tujuan dari kebijakan fiskal ini mirip juga dengan kebijakan moneter, yaitu mengatur dan mengelola jumlah uang yang beredar. Namun pada prakteknya, kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan pengeluaran atau belanja pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan fiskal ini dengan tujuan mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut
dalam rangka menjalankan pembangunan negara. Kebijakan pemerintah ini juga bertujuan untuk mempengaruhi proses kehidupan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan melalui anggaran belanja negara atau APBN. Pemerintah melalui kebijakan fiskal hanya bisa mengatur pembelanjaan negara atau pengeluaran negara dan pajak dari semua unsur APBN. Pada tujuan lain, kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, di mana tujuannya yaitu untuk menstabilkan perekonomian melalui controlling tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Kemudian, yang menjadi instrumen utama dalam kebijakan fiskal yaitu pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Perubahan tingkat komposisi pajak serta pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel berikut ini. Yang pertama adalah permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi negara. Permintaan agregat adalah permintaan secara keseluruhan atau permintaan secara nasional. Kemudian yang kedua adalah pola persebaran sumber daya yang dimiliki. Seperti kita ketahui bahwa dalam suatu negara, dia akan banyak memiliki sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dan yang ketiga adalah distribusi pendapatan negara. Itulah variabel-variabel yang diharapkan dapat dikendalikan oleh pemerintah demi kemajuan perekonomian negara. Kemudian kita berlanjut ke pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan dari otoritas moneter, dalam hal ini adalah Bank Sentral atau di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia, dalam bentuk pengendalian agregat moneter seperti uang beredar, uang primer, atau kredit perbankan. Tujuannya apa? Untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang dicita-citakan. Perkembangan perekonomian ini berupa stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi yang baik, dan kesempatan atau peluang kerja yang tersedia untuk masyarakat. Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah salah satu upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kestabilan harga. Pada prakteknya, kebijakan moneter akan mengatur persediaan uang yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan laju inflasi dan juga mendorong usaha pembangunan nasional. Ketersediaan uang ini biasa kita kenal dengan sebutan devisa negara. Tujuan dari kebijakan moneter sendiri pada dasarnya untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal, yaitu keseimbangan neraca pembayaran, serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur melalui kesempatan kerja, kestabilan harga, serta keseimbangan neraca pembayaran internasional. Pemerintah atau bank sentral dapat membuat kebijakan moneter dengan cara langsung atau tidak langsung. Berikut ini penjelasannya ya, penjelasan mengenai cara langsung atau tidak langsung. Kebijakan moneter dengan cara langsung, yaitu pemerintah langsung campur tangan
dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Ya, teman-teman mungkin sering mendengar istilah ada namanya intervensi Bank Indonesia dalam hal peredaran uang dan juga intervensi Bank Indonesia dalam hal penentuan tingkat suku bunga kredit di perbankan. Kemudian kebijakan moneter dengan cara tidak langsung dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Di sini yang dipengaruhi adalah para lembaga-lembaga keuangan atau perbankan, di mana BI mendorong pemberian kredit secara sehat dan juga aman. Dan tentunya dengan komposisi tingkat bunga yang paling efektif dan juga bisa menjalankan roda perekonomian di masyarakat. Kemudian masih dalam pengertian kebijakan moneter, pengaturan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Ya, tadi namanya intervensi Bank Indonesia ya. Dengan begitu, kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan moneter yang ekspansif atau monetary expansive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat saat ekonomi lesu atau resesi atau depresi ekonomi. Kemudian adalah kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi ini kebalikannya yang pertama tadi ya. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter kontraktif dikeluarkan ketika perekonomian negara sedang mengalami inflasi yang mengakibatkan naiknya harga barang di pasaran. Jadi pada saat inflasi sudah mulai tidak terkendali, biasanya Bank Indonesia atau Bank Sentral akan mengeluarkan kebijakan pengetatan uang, ya, atau kebijakan uang ketat, tight money policy. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menarik secara perlahan peredaran uang di masyarakat melalui setoran-setoran bank kepada Bank Indonesia. Sekarang kita masuk kembali ke kebijakan fiskal. Ini adalah contohnya. Contoh kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. Pendapatannya berupa pajak pemerintah. Berikut ini beberapa contoh kebijakan fiskal. Yang pertama, pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi, maka pemerintah akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran. Yaitu pada saat, kalau tadi di moneter itu, kalau terjadi inflasi diadakan pengetatan uang ya. Tapi kalau di dalam fiskal, dengan cara mengurangi kelebihan permintaan masyarakat ya, dengan prakteknya adalah memperkecil pembelanjaan. Biasanya dilakukan dengan cara menunda proyek-proyek APBN yang dirasa tidak terlalu mendesak. Kemudian contoh kebijakan fiskal yang kedua yaitu menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Ini biasanya terjadi apabila atau dilakukan apabila pemerintah mengalami defisit yang cukup besar untuk defisit anggarannya, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pendapatan pemerintah atau pendapatan negara melalui kenaikan pajak.
Dan ini saat ini sudah mulai diberlakukan. Kemudian contoh kebijakan fiskal yang ketiga adalah melakukan pinjaman negara. Misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Jadi obligasi pemerintah ini adalah pemerintah mengeluarkan surat hutang kepada masyarakat, ya. Itu biasanya dilakukan di pasar modal. Kemudian contoh yang keempat adalah melakukan penghematan pengeluaran negara. Seperti tadi disampaikan, untuk proyek-proyek APBN yang tidak terlalu krusial atau tidak terlalu mendesak, mungkin akan dilakukan penundaan pelaksanaannya sehingga pengeluaran negara bisa dihemat. Kemudian contoh kelima adalah mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak dengan harapan dengan NPWP yang semakin banyak atau semakin banyak masyarakat yang memiliki NPWP, harapannya tingkat pembayaran pajak atau tingkat partisipasi pajak oleh masyarakat kepada negara akan meningkat. Itu tadi adalah contoh-contoh mengenai kebijakan fiskal. Berikutnya kita akan melihat contoh kebijakan moneter. Berikut ini beberapa contoh kebijakan moneter. Pertama adalah Bank Indonesia melelang sertifikasinya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Ya. Artinya Bank Indonesia mengeluarkan atau melelang, menjual yang namanya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Atau juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Jadi BI bisa juga ikut bertransaksi di pasar modal berupa pembelian surat-surat berharga milik masyarakat. Contoh yang kedua, kebijakan moneter. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, artinya masih sesuai dengan harapan, maka Bank Sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Ya, jadi acuan bunga atau acuan bunga pinjaman yang ditentukan oleh Bank Indonesia akan diturunkan. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. Artinya dengan bunga pinjaman rendah, biasanya masyarakat cenderung untuk mengambil pinjaman di perbankan untuk melakukan investasi. Bisa berupa pembelian aktiva tetap ataupun investasi-investasi di pasar derivatif. Begitu juga sebaliknya, jika Bank Sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan. Hal ini akan membuat masyarakat atau pengusaha banyak menabung sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Artinya, dengan meningkatkan suku bunga acuan bank, baik acuan pinjaman maupun acuan simpanan, diharapkan masyarakat akan justru lebih banyak menyimpan uangnya di bank daripada diputar dalam proyek-proyek investasi maupun bidang usaha lainnya. Nah, dengan demikian, maka uang akan terkumpul, tidak banyak yang beredar di masyarakat. Kemudian contoh kebijakan yang ketiga adalah pada saat perekonomian mengalami resesi, maka uang yang beredar perlu dilakukan penambahan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yaitu dengan cara membeli surat-surat berharga. Artinya, investasi bank atau intervensi Bank Indonesia dalam bentuk pembelian surat-surat berharga di pasar atau surat-surat berharga milik masyarakat. Dengan demikian harapannya adalah uang beredar di masyarakat akan bertambah banyak, sehingga ekonomi akan berputar lebih cepat, akan mengurangi resesi atau masa sulit ekonomi. Contoh berikutnya, di dalam mengurangi kegiatan ekonomi yang berlebihan pada saat terjadinya inflasi, maka harus mengurangi uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga.
Artinya Bank Indonesia pada saat kondisi inflasi atau saat terjadi kondisi pemanasan suhu ekonomi, justru Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga milik Bank Indonesia dengan harapan tadi, yaitu untuk menarik dana masyarakat kepada negara. Contoh berikutnya, jika sedang terjadi inflasi, maka Bank Sentral akan menaikkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar bisa dikurangi. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian sedang lesu, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kas minimumnya sehingga uang yang beredar akan bertambah akibat banyaknya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian akibat dari naiknya cadangan kas, maka kemampuan bank umum untuk memberikan pinjaman akan berkurang. Atau bahkan bank umum tidak mampu memberikan pinjaman. Sehingga dana yang menganggur di bank akan semakin bertambah. Ya, itu adalah contoh-contoh kebijakan moneter. Semoga teman-teman bisa mulai memahami perbedaan yang jelas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pengertian dan contoh-contohnya, sekarang kita akan bicara tentang tujuannya. Yang pertama adalah tujuan kebijakan fiskal. Ada beberapa tujuan kebijakan fiskal yang ada saat ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Artinya dengan kebijakan fiskal tadi yang contoh-contohnya sudah kita bicarakan, tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Dimanapun pemerintah suatu negara pasti memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi atau meningkatkan taraf ekonomi dalam bentuk pertumbuhan yang signifikan. Indonesia saat ini pertumbuhannya sekitar antara 5%. Itu sebetulnya masih cukup rendah, meskipun dibandingkan dengan negara lain yang kondisinya secara global sedang mengalami kesulitan, kita ya sudah cukup baik, tapi sebaiknya kalau untuk bisa meningkatkan lebih cepat perekonomian, itu kisaran yang baik adalah kisaran di atas 1 digit. Kemudian tujuan kedua adalah menciptakan stabilitas perekonomian. Ya, dimanapun stabilitas ekonomi adalah jaminan untuk kelangsungan hidup suatu bangsa. Apabila perekonomiannya tidak stabil, maka kecenderungannya akan berimbas kepada ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini yang nantinya akan bertambah parah dengan adanya kekacauan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tujuan ketiga adalah menciptakan keadilan dalam distribusi pendapatan. Artinya bahwa suatu negara atau suatu pemerintah meskipun perekonomiannya pertumbuhannya baik, pertumbuhannya tinggi, tapi apabila tidak terjadi pemerataan pendapatan, ini juga akan memicu kepada permasalahan-permasalahan sosial di masyarakat. Ya, jadi kalau tidak ada keadilan, biasanya akan muncul pertentangan-pertentangan ataupun merasa ada pihak-pihak yang merasa tidak terwakili atau terzolimi, dia biasanya akan menciptakan suatu gerakan-gerakan sosial yang bisa mengganggu stabilitas pemerintahan. Yang keempat, tujuan kebijakan fiskal adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Ini juga paling penting karena secara alamiah pertumbuhan penduduk itu biasanya cenderung positif, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Itu pasti pertumbuhan manusianya atau pertumbuhan penduduknya itu biasanya positif. Kecuali di negara-negara yang sudah sangat maju, justru pertumbuhan penduduknya akan negatif. Artinya pertumbuhan penduduk negatif adalah penduduk yang meninggal dunia lebih banyak daripada penduduk yang lahir.
Kalau pertumbuhannya positif, artinya penduduk yang lahir lebih banyak daripada yang meninggal dunia. Nah, apabila ini terjadi, positif ya, lebih banyak yang lahir, maka dalam kurun waktu tertentu dia akan membutuhkan lapangan pekerjaan untuk menopang hidupnya. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Baik, berikutnya adalah tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk yang pertama, mencapai keseimbangan internal, yaitu berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan. Kalau di dalam fiskal tadi adalah kesempatan tenaga kerja ya, pemerataan pendapatan. Kalau di moneter adalah pemerataan pembangunan. Tujuan yang kedua adalah mencapai keseimbangan eksternal, yaitu berupa keseimbangan neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini adalah hitungan neraca antara ekspor dengan impor suatu negara. Apabila neraca pembayarannya kita negatif atau minus, artinya kita lebih banyak impor daripada ekspor kita, maka itu lama-lama akan menghabiskan devisa yang kita miliki. Sebaliknya apabila neraca pembayarannya positif, artinya ekspor kita lebih besar daripada impor kita, maka devisa negara akan bertambah banyak. Kemudian tujuan yang ketiga adalah tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan atau biasa disebut dengan tindakan stabilisasi. Kemudian yang keempat, tujuan kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi dengan cara mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang. Ya, inflasi muncul apabila uang yang beredar ini banyak, sedangkan barang yang dibutuhkan terbatas. Otomatis masyarakat akan berani membayar seberapapun harganya terhadap barang yang dibutuhkan. Nah, ini menimbulkan inflasi atau disebut dengan kenaikan harga. Nah, kondisi ini tentu saja bagi negara ini menjadi suatu ancaman. Berikutnya, masih dalam tujuan kebijakan moneter. Yang kelima, tercapainya kesempatan kerja. Dengan ini, maka semakin besar peluang dalam meningkatkan produksi. Selain dapat meningkatkan produksi, maka dapat juga membantu masyarakat yang menjadi pengangguran. Semakin besar gairah untuk berusaha, maka akan mengakibatkan peningkatan produksi. Peningkatan produksi ini akan diikuti dengan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berarti akan terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan pada karyawan. Itu adalah tujuan dari kebijakan moneter yang kelima. Yang keenam, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan tadi saya sampaikan adalah terkait dengan ekspor-impor, dan neraca pembayaran adalah terkait dengan hutang piutang negara kepada pihak lain. Tujuan ketujuh, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Likuiditas adalah tingkat ketersediaan dana atau uang untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Masih dalam tujuan kebijakan moneter, yang berikutnya adalah, ternyata sudah habis ya. Kemudian berikutnya adalah instrumen kebijakan fiskal. Jadi dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya,
baik fiskal maupun moneter, pemerintah membutuhkan instrumen atau alat ya atau metode untuk menjalankan kebijakannya. Nah, alat-alat atau metode atau cara ini disebut dengan instrumen. Jadi instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang sangat berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas, jika mengubah tarif pajak yang berlaku maka akan berpengaruh terhadap ekonomi. Apabila pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan mampu meningkatkan jumlah output atau jumlah produknya. Dan sebaliknya apabila pajak dinaikkan, maka daya beli masyarakat akan menurun, serta output industri pun akan menurun secara umum. Kenapa terjadi begitu? Karena peningkatan pajak negara ini menyebabkan masyarakat atau pengusaha harus lebih banyak memberikan pendapatan kepada negara. Tentunya hal ini juga akan mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan adanya pengurangan laba bersih ini, maka perusahaan akan mengurangi investasi atau pengembangan bisnisnya. Ini memang menjadi serba salah buat pemerintah. Apabila pajak tidak dinaikkan, pemerintah kekurangan pendapatan. Apabila pajak diturunkan, ya artinya pemerintah juga akan kesulitan sumber-sumber pemasukannya. Adapun instrumen kebijakan fiskal antara lain yang sering dipakai adalah sebagai berikut, yaitu anggaran defisit atau metode anggaran defisit atau disebut dengan defisit budget atau disebut dengan kebijakan fiskal ekspansif. Tadi sudah disinggung di awal ya, ini penjelasan lebih lanjut. Anggaran defisit merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran negara lebih besar dari penerimaan negara. Hal ini bertujuan untuk memberi stimulus pada kondisi perekonomian. Umumnya, anggaran defisit ini sangat baik digunakan apabila kondisi ekonomi sedang resesif. Artinya pada saat kondisi perekonomian masyarakat sedang lesu, negara harus berani memberikan stimulus dalam bentuk suntikan-suntikan bantuan pembiayaan ataupun berupa pengeluaran pembangunan yang lebih besar, meskipun mengakibatkan anggaran negara akan menjadi defisit, ya, atau lebih banyak dari yang sudah dianggarkan. Masih dalam anggaran defisit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Defisit konvensional. Defisit konvensional ini adalah anggaran defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara realisasi total pembelanjaan dan realisasi total pengeluaran, termasuk juga dana hibah di dalamnya. Artinya secara konvensional ini adalah dari sisi jumlah anggaran, ya. Jadi anggaran yang dikeluarkan ini benar-benar lebih besar pembelanjaannya dan daripada dengan realisasi pemasukan atau pendapatan. Jadi dilihat dari sisi aktual jumlah dana. Kemudian ada lagi yang disebut dengan defisit moneter. Defisit moneter merupakan anggaran defisit yang hasilnya diperoleh dari perhitungan berdasarkan selisih antara realisasi total belanja negara, tidak termasuk pembayaran pokok ataupun hutang, dan realisasi dari total penerimaan, tidak termasuk di dalamnya penerimaan dari hutang. Jadi kalau konvensional adalah tadi dihitung keseluruhannya, baik penerimaan dari hutang maupun pembayaran pokok bunga dan hutang. Tapi kalau defisit moneter itu dikurangi
pembayaran pokok ataupun hutang, pokok hutang dan bunganya, juga dikurangi dari sisi pendapatannya, yaitu dari penerimaan hutang. Artinya dikurangi dari sumber pemasukan negara dari hutang kepada pihak ketiga. Itu adalah defisit moneter. Ada lagi defisit operasional. Defisit operasional ini hampir mirip dengan defisit moneter, hanya saja letak perbedaannya yaitu dalam nilai yang diukur dalam defisit operasional ini yang dihitung adalah nilai real atau asli, bukanlah nilai nominal. Artinya begini, dalam sistem akuntansi kita ketahui ada yang namanya cash basis dan accrual basis. Kalau dalam defisit moneter, kita berbasis kepada accrual. Meskipun belum secara real dikeluarkan, tapi tetap dihitung. Itu namanya accrual. Tapi dalam sistem cash basis, yang benar-benar dihitung adalah dana yang sudah benar-benar keluar. Atau saat dihitung, itu sudah terjadi transaksi. Nah, dalam defisit operasional ini, yang dihitung atau menggunakan basisnya adalah cash basis tadi. Kemudian berikutnya adalah defisit primer. Defisit primer merupakan defisit yang jumlahnya dihitung dari selisih antara realisasi dari belanja total, itu belum termasuk pembayaran pokok dan hutang, dan total penerimaan. Ya, jadi ini juga defisit primer ini adalah accrual basis, tetapi tidak termasuk pembayaran pokok dan hutang, pokok dan bunga hutang. Tapi kalau penerimanya semuanya dihitung. Jadi bedanya adalah seperti hanya defisit moneter, hanya saja untuk sisi penerimaan sebagai pengurang, ini semuanya dihitung. Instrumen berikutnya, kalau tadi yang pertama adalah tentang defisit anggaran, instrumen fiskal berikutnya adalah anggaran surplus. Ya, anggaran surplus ini kebalikan dari yang defisit tadi. Anggaran surplus atau surplus budget, atau biasa dikenal dengan kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus merupakan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan membuat penerimaan negara lebih besar daripada pengeluaran negara. Jadi kalau tadi defisit adalah negara berani membuat pengeluaran lebih besar daripada penerimaannya. Kalau yang anggaran surplus kebalikannya, yaitu justru kebijakannya, pengeluarannya harus lebih kecil daripada pendapatan. Umumnya politik anggaran surplus ini akan lebih baik dilaksanakan pada saat perekonomian sedang dalam kondisi yang ekspansi, yang mulai memanas atau overheating, untuk menurunkan tekanan permintaan. Jadi yang dimaksud dengan overheating ini adalah pada saat kondisi perekonomian ini baik, tumbuh dengan cepat, biasanya akan terjadi overheating atau pertumbuhan yang terlalu cepat. Nah, dalam kondisi ini biasanya pemerintah akan mengambil kebijakan fiskalnya adalah dengan politik anggaran yang surplus. Artinya dia akan menyisakan sebagian pendapatan, tidak dikeluarkan semuanya. Nah, kemudian instrumen yang ketiga adalah anggaran berimbang atau balance budget. Ini adalah sifatnya sangat moderat, ya. Anggaran berimbang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan agar pengeluaran negara sama besar dengan penerimaan negara. Tujuan politik anggaran berimbang adalah terjadinya anggaran yang pasti serta meningkatkan disiplin anggaran. Ya, ketika
ketika instrumen ini adalah semuanya baik, hanya saja diterapkan pada kondisi kondisional yang tertentu, tidak bisa dipaksakan dalam kondisi tertentu menggunakan instrumen tertentu, ini nggak bisa. Jadi pemerintah harus awas, harus pandai memprediksi peluang atau kemungkinan yang terjadi di tahun anggaran yang akan datang. Nah, instrumen ini akan diterapkan. Nah, sekarang kita bicara instrumen kebijakan moneter. Kalau tadi kan instrumen kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter tersebut antara lain yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau disebut dengan open market operation. Operasi pasar terbuka merupakan sebuah cara untuk mengendalikan uang yang beredar di masyarakat dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau disebut dengan governance securities. Pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah apabila menginginkan jumlah uang yang beredar bertambah. Namun apabila menginginkan berkurangnya jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Jadi jangan bingung ya kalau ada istilah pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Ya. Dalam hal ini artinya adalah bahwa surat berharga pemerintah yang sudah beredar di masyarakat akan dibeli kembali oleh pemerintah. Itu disebut dengan pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Dan apabila pemerintah akan menjual surat harga pemerintah, berarti dia menjual surat berharga yang belum beredar atau stok surat berharga. Beberapa surat berharga pemerintah yang lazim, yang umum antara lain yaitu Sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Ini lazim diperjualbelikan di pasar modal. Kalau di Indonesia ya ada Bursa Efek Jakarta atau sekarang menjadi BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Instrumen yang kedua kebijakan moneter adalah fasilitas diskonto atau disebut dengan diskon rate. Fasilitas diskonto merupakan sebuah cara untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Ya, bank sentral adalah BI, bank umum adalah bank-bank yang seperti teman-teman biasa temui. Ada bank BUMN, ada bank swasta. Terkadang bank umum mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Agar jumlah uang beredar bertambah, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral. Begitupun sebaliknya, agar jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menaikkan tingkat bunga. Logikanya bagaimana? Apabila tingkat bunga bank sentral naik atau tinggi, bank umum cenderung akan menyimpan dananya di bank sentral daripada diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kenapa hal demikian terjadi? Karena posisinya lebih aman disimpan di bank sentral dibanding dengan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang tentunya mengandung resiko kredit macet. Begitu pula sebaliknya, bila bank sentral terlalu rendah, maka bank umum biasanya akan cenderung lebih baik menyalurkan pinjaman kepada masyarakat dibanding disimpan di bank sentral. Karena kalau bunga bank sentralnya rendah, bank umum tidak bisa menghasilkan benefit untuk biaya operasionalnya, untuk menggaji karyawan, untuk
biaya operasional kantor dan sebagainya, itu juga ada hitungannya. Sehingga apabila tingkat bunga bank sentral lebih rendah dari hitungan yang dia miliki, dia tidak akan menyimpan di bank sentral, tetapi akan cenderung disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Instrumen yang berikutnya adalah kredit selektif. Kredit selektif merupakan politik bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara memperketat pemberian kredit. Ya, yang dimaksud di sini tentunya kredit kepada bank umum, karena bank sentral tidak bisa memberikan kredit langsung kepada masyarakat. Instrumen berikutnya dalam kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Rasio cadangan wajib merupakan sebuah cara mengatur jumlah uang yang beredar. Namun berbeda dengan fasilitas diskonto, pada rasio cadangan wajib, cara yang dilakukan yaitu dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Jadi begini ya teman-teman, kebijakan pemerintah ataupun peraturan bank sentral kepada bank umum atau bank-bank operasional, mereka wajib memiliki cadangan minimum di bank sentral. Ya, jadi semua bank umum wajib memiliki simpanan di Bank Indonesia. Jumlahnya berapa itu tergantung dengan kebijakan oleh bank sentral. Sehingga pada saat pemerintah ingin memperketat uang beredar, itu rasio cadangan wajib tadi atau jumlah besaran yang harus ditabung di bank sentral itu bisa dinaikkan. Selanjutnya pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib jika ingin menambahkan jumlah uang yang beredar. Ya, seperti tadi, jadi tarik ulurnya begitu. Apabila pemerintah ingin menambah uang beredar pada masyarakat, rasio simpanan atau rasio cadangan wajib bank umum di bank sentral ini bisa diturunkan. Misalnya umumnya 10%, pada saat pemerintah menginginkan uang beredar itu lebih banyak, mungkin bisa diturunkan menjadi 7% atau berapa di bawah 10%. Begitu juga sebaliknya, apabila pemerintah ingin mengetatkan uang yang beredar, maka simpanan wajib atau cadangan wajib bank umum di bank sentral bisa dinaikkan dari 10% menjadi 12% atau 13%. Itu adalah instrumen kebijakan moneter yang dengan alatnya adalah rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio. Instrumen berikutnya adalah politik centering. Ini adalah politik yang jarang sekali diaplikasi atau jarang sekali dilaksanakan karena risiko sosialnya sangat besar. Politik centering ini dilakukan apabila sudah terjadi hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali yang sudah sangat besar. Dianggap sudah sangat besar ini biasanya sudah di atas 100%. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di Indonesia pernah dilaksanakan centering itu pada tahun 60-an pada saat inflasi Indonesia sudah mencapai 600%. Ya. Inflasinya sudah terlalu tinggi, sudah tidak bisa dikendalikan, maka pemerintah melalui bank sentral melakukan instrumen kebijakan moneter berupa politik centering. Ya, itu tahun 65 dengan cara melakukan pemotongan uang dari 1.000 menjadi Rp1. Jadi kalau teman-teman punya uang 1 juta dengan centering, maka 1 juta itu menjadi tinggal 1.000. 1.000 tinggal Rp1. Dengan cara bagaimana kalau dulu di tahun 65 dengan cara uangnya dipotong jadi 2. Itu adalah centering. Ini sebuah instrumen tapi jarang sekali diaplikasikan
di negara-negara manapun karena resiko sosialnya memang cukup besar. Bisa terjadi kerusuhan sosial. Kemudian yang instrumen kebijakan moneter yang terakhir adalah imbauan moral atau moral persuasion. Imbauan moral adalah kebijakan moneter dalam rangka mengatur jumlah uang beredar dengan cara memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi ini biasanya pengusaha ya. Contohnya seperti memberi imbauan kepada perbankan, pemberi kredit, agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Artinya kredit diperketat ya. Kemudian akan menghimbau agar bank meminjamkan uang lebih ke bank sentral dengan tujuan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ya, biasanya kalau kondisi justru ekonomi sedang mulai lesu, digelontorkan berbagai macam fasilitas kredit yang syaratnya mudah. Seperti sekarang mungkin ya kayak KUR dan sebagainya gitu ya. Itu adalah instrumen kebijakan moneter. Berikutnya adalah kita bicara tentang perannya. Tujuannya sudah, kemudian instrumennya sudah, sekarang perannya. Peran kebijakan fiskal antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu menurunkan tingkat inflasi dengan cara memperkecil pengeluaran pemerintah yang dilakukan dengan mengurangi atau menunda atau bahkan membatalkan proyek-proyek pemerintah untuk sementara waktu. Tadi sudah kita singgung ya di depan bahwa untuk mengurangi peredaran uang bisa saja pemerintah menunda proyek-proyek APBN. Peran yang kedua adalah menyejahterakan masyarakat melalui aturan pemerintah yang mengatur perekonomian berupa pengeluaran, pajak, pembelanjaan, dan hutang agar lebih stabil. Yang ketiga, mengurangi tingkat pengangguran dengan cara memperbesar pengeluaran dan transfer pemerintah. Transfer pemerintah ini terkait dengan antara pemerintah pusat dengan daerah ya. Jadi pemerintah pusat seperti kita ketahui dalam mata kuliah keuangan negara semester yang lalu ada namanya APBN dan ada namanya APBD. Di mana dalam APBD itu ada namanya dana alokasi umum atau DAU yang berasal atau bersumber dari pemerintah pusat kepada daerah. Nah, transfer pemerintah ini terkait dengan mungkin mempercepat waktunya kepada pemerintah daerah disalurkan DAU tadi. Nah, untuk memperbesar transfer pemerintah perlu adanya subsidi atau mengurangi pungutan pajak dari masyarakat. Bisa juga dari sisi pendapatannya dikurangi untuk pemerintah daerah, yaitu memberikan subsidi kepada pajak-pajak daerah. Misalnya kalau teman-teman mungkin pernah alami ada untuk pajak kendaraan bermotor ya, misalnya mau pindah plat nomor dari kota A ke kota B itu kan ada namanya biaya balik nama atau biaya pindah ya, biaya pindah. Itu bisa diadakan pemutihan atau disubsidi oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat akan banyak yang melakukan pemindahan balik nama plat nomor. Yang keempat, meningkatkan dan mendistribusi pendapatan nasional dengan cara pemerintah meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Ini sudah jarang dilakukan. Berikutnya peranannya adalah berperan meningkatkan pendapatan masyarakat, yaitu dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah.
seperti pengadaan proyek pembangunan jalan, jembatan, gedung pemerintah, atau pembelian peralatan militer, rumah sakit, perkantoran. Cara tersebut akan bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat dan dapat melibatkan tenaga kerja. Artinya peran dari kebijakan fiskal ini juga salah satunya itu memperbesar peluang pendapatan masyarakat dengan cara pengeluaran pemerintah diperbesar. Kemudian peran yang keenam, mampu menanggulangi inflasi yang dilakukan dengan menerapkan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi. Pajak progresif adalah semakin besar pendapatan seseorang, maka kelipatan PPh-nya akan semakin besar. Pajak komoditi adalah pajak-pajak yang diterapkan kepada komoditas-komoditas, biasanya komoditas pertanian ataupun perkebunan. Yang ketujuh, mampu meningkatkan laju investasi dengan cara mendorong dan memacu atau menghambat investasi pada sektor swasta maupun sektor negara. Ya. Karena investasi yang berlebihan juga ini menjadi kurang baik. Karena apa? Karena sektor modal pasti akan berkurang. Yang delapan, mampu mendorong investasi optimal secara sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Ini kebalikannya dari nomor 7. Nomor 9, mampu menjaga stabilitas perekonomian internal maupun eksternal di tengah ketidakpastian atau ketidakstabilan perekonomian internasional. Ini adalah peran dari kebijakan fiskal. Dan yang ke-10, peran yang ke-10 dari fiskal adalah mampu meningkatkan produk domestik bruto atau PDB dengan cara memperbesar pengeluaran pemerintah. Misalnya pemerintah melakukan pengeluaran dengan cara menjalankan proyek pembangunan yang didanai oleh APBN. Maka dengan cara ini nantinya akan timbul permintaan barang, dana, jasa, sehingga hal tersebut akan mendorong produksi masyarakat atas barang dan jasa. Cara yang lainnya yaitu dengan meningkatkan transfer pemerintah. Ya, tadi adalah transfer pemerintah. Maksudnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, ya, seperti bansos dan sebagainya, bantuan bencana alam, beasiswa pelajar seperti KIP dan lain-lain, atau berupa subsidi-subsidi kepada sektor tertentu. Itu tadi adalah peran kebijakan fiskal. Sekarang kita masuk ke peran kebijakan moneter. Peran kebijakan moneter antara lain adalah sebagai berikut. 1, mampu mengatur persentase cadangan minimum yang ada di bank berdasarkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, berperan dalam penetapan suku bunga kredit agar kestabilan ekonomi terjaga. Ini semua tadi sudah kita bahas di dalam alat atau implementasi kebijakan moneter, ya. Yang ketiga, mampu memelihara kestabilan nilai tukar uang melalui Bank Indonesia yang menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar agar tidak berlebihan. Ya, volatilitas ini adalah tingkat lonjakan perbedaan kurs, ya, antara nilai tukar uang antara uang asing dengan uang Indonesia atau rupiah. Mampu memainkan jumlah cadangan perbankan melalui jumlah cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah. Tadi kita sudah bahas. Kemudian imbauan moral kepada pelaku ekonomi dengan cara pemerintah akan menghimbau setiap bank agar berhati-hati dalam memberikan kredit. Hal itu untuk menjaga agar peredaran uang tidak meningkat. Ini juga sudah kita bahas tadi. Yang keenam, mampu mengatur suku bunga deposito. Sehingga apabila pemerintah ingin adanya pertambahan peredaran uang, maka suku bunga deposito harus dinaikkan.
Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi peredaran uang, maka suku bunga deposito juga harus diturunkan. Yang ketujuh, mampu mengendalikan uang dengan menjual atau membeli surat berharga. Yang kedelapan, mengatur persediaan uang dan barang agar perekonomian negara bisa stabil melalui kebijakan moneter di bidang perdagangan. Yang kesembilan, mampu mempertahankan kestabilan harga dengan cara mengurangi peredaran uang. Seperti kita singgung bahas tadi bahwa semakin banyak uang beredar, maka kecenderungannya adalah inflasi karena nilai uang menjadi tidak turun atau nilai uang menjadi tidak berharga. Kemudian yang ke-10 adalah berperan dalam memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Itu adalah peran kebijakan moneter. Sekarang kita akan bicara perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Itu di sisi apa titik poin pentingnya? Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan dua kebijakan yang memiliki tujuan untuk mengatur perekonomian dan mengatasi kondisi dan permasalahan ekonomi suatu negara, seperti halnya krisis ekonomi atau inflasi yang terlalu tinggi. Dari penjelasan di atas dapat kita ambil kesimpulan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dan moneter, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara definisi. Secara definisi, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian secara makro, khususnya sektor real, melalui kebijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dalam hal ini adalah APBN. Kemudian, yang kedua, secara definisi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam hal mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga dan nilai rupiah. Dengan kata lain, kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara melalui pengaturan tingkat pajak dan belanja negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Jadi jelas di sini ya, secara definisi perbedaan keduanya sangat jelas. Kalau fiskal adalah terkait dengan pendapatan atau penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan moneter, ya, kebijakan moneter adalah mengatur jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga di masyarakat. Itu adalah secara definisinya. Perbedaan keduanya sangat jelas seperti itu. Kemudian perbedaan berdasarkan instrumennya. Kebijakan fiskal dilakukan dengan menggunakan APBN sebagai instrumen. Seberapa besar belanja pemerintah dan seberapa besar penerimaan pajak ditetapkan untuk mempengaruhi perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter dilakukan untuk mempengaruhi uang yang beredar dengan cara melakukan operasi pasar terbuka, dua, menetapkan tarif suku bunga, ketiga, menetapkan giro wajib minimum bank, dan keempat adalah melakukan himbauan moral. Ini sudah kita bahas juga tadi. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter sama-sama menjadi kewenangan pemerintah. Namun, ada instansi pemerintah yang menangani secara khusus. Kebijakan fiskal dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini yaitu Presiden beserta kabinetnya, yang juga dibantu oleh lembaga legislatif, yaitu DPR. Sedangkan kebijakan moneter dibuat oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, dan ditetapkan oleh Gubernur Bank Indonesia. Namun, pemerintah tetap bisa campur tangan dalam kebijakan moneter melalui kebijakan moneter langsung seperti masalah peredaran uang dan kredit perbankan. Kemudian dampak terhadap perekonomian.
Secara umum, kebijakan moneter berdampak lebih cepat terhadap perekonomian negara daripada kebijakan fiskal. Selain itu, juga kebijakan moneter cenderung lebih efektif dalam mengatasi inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal cenderung lebih efektif dalam mengatasi resesi. Resesi adalah situasional secara makro. Dengan demikian, masing-masing kebijakan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti teman-teman bisa lebih perdalam lagi, coba di browsing-browsing ataupun membaca buku yang sudah saya sampaikan kemarin. Kemudian jika ada pertanyaan mengenai mana sih yang lebih efektif antara kebijakan fiskal dan moneter, maka jawabannya yaitu bergantung pada permasalahan apa yang akan diatasi. Dalam prakteknya, diperlukan adanya kombinasi yang tepat antara kebijakan fiskal dan moneter, atau disebut dengan policy mix. Karena sesungguhnya sektor ini atau sektor real, dalam hal ini adalah kebijakan fiskal, dan sektor moneter, dalam hal ini adalah kebijakan moneter, sangat berkaitan erat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kombinasi antara kedua kebijakan ini membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai penanggung jawab kebijakan fiskal, dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas atau kebijakan moneter. Jadi antara posisi bank sentral adalah dia meskipun secara struktural atau secara koordinasi di bawah pemerintah yaitu Menteri Keuangan, tapi secara struktural dia adalah independen di luar pemerintah. Kemudian kebijakan non moneter. Setelah kita bicara tadi kebijakan moneter, ada kebijakan-kebijakan yang non moneter yang ini juga penting dan sering dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan non-moneter diantaranya adalah pertama meningkatkan produksi barang dan jasa. Nah, kebijakan non-moneter ini akan sangat mendukung kebijakan moneter ataupun fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua adalah menetapkan harga maksimum untuk barang dan jasa. Biasanya diterapkan pada barang-barang tertentu. Ya, misalnya kayak bahan bakar, gas, kemudian bahan makanan pokok atau sembako gitu ya. Mengadakan pengawasan terhadap harga barang dan jasa, termasuk tadi yang saya sampaikan, pemerintah ikut serta dalam kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa. Jadi untuk menyeimbangkan perekonomian, pemerintah perlu juga ikut terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Maka teman-teman mungkin bisa tahu bahwa ada beberapa BUMN ya, badan usaha milik negara yang memproduksi barang dan jasa. Ya, seperti barang-barang yang sangat vital, yang penting seperti bahan bakar itu hanya dikelola oleh pemerintah atau hanya diproduksi oleh pemerintah. Meskipun secara nyata sekarang di kota-kota besar, pihak swasta ataupun luar negeri ataupun asing itu sudah boleh ikut bermain. Misalnya kayak di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya, Semarang atau mungkin juga di Medan dan sebagainya, teman-teman akan menemui SPBU yang non Pertamina ya. Misalnya ada SPBU yang warnanya hijau, ada yang warnanya biru, ada Total, ada macam-macam gitu ya. Melalui kebijakan upah, tidak menaikkan upah agar barang dan jasa tidak naik. Jadi termasuk penetapan UMR, penetapan UMK gitu ya, itu adalah termasuk kebijakan yang non-moneter. Meningkatkan impor barang agar jumlahnya bertambah dan mengakibatkan harga turun. Ya seperti sekarang yang sedang terjadi adalah impor beras. Dengan harapan harga beras bisa turun, tapi ya nyatanya belum efektif. Nah teman-teman, demikian tadi apa yang kita bahas dalam pertemuan pertama mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter ini sebagai pengantar
supaya teman-teman sudah paham dulu cakupan lingkup apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal, kemudian apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Saya kira untuk kesempatan ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, komentar sebagai bukti kehadiran kuliah, kemudian share kepada siapapun, siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga jangan lupa memberikan like kepada konten ini supaya kanal YouTube kita ini bisa berkembang dengan baik. Demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, segala kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.